Salah satu quotes terkenal dari Henry Kissinger yang menyindir tindak tanduk para globalis dunia adalah, "Siapa yang mengendalikan pasokan pangan bisa mengendalikan rakyat. Siapa yang mengendalikan energi bisa mengendalikan satu benua. Dan siapa yang mengendalikan uang bisa mengendalikan dunia." Banyak orang berpikir bahwa yang mengendalikan food atau pangan adalah para petani. Tapi sayangnya, sama seperti energi dan uang, pangan juga dikendalikan oleh kelompok elit yang sama. Di awal abad ke-20, keluarga Rockefeller mengakuisisi IG Farben, yang dimana BASF dan Bayer juga termasuk di dalamnya. Sementara di benua Amerika, melalui tangan dingin JP Morgan, terbentuklah Monsanto dan United Fruit. Kedua kejadian itu telah berhasil merubah wajah dunia pertanian untuk selamanya. Lewat propaganda yang sistematis melalui berbagai media dan dunia pendidikan, kita dibuat percaya bahwa sistem pertanian yang ada sekarang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal, sama seperti sistem keuangan, tujuannya hanya satu, untuk mengendalikan umat manusia agar tunduk pada tatanan dunia di bawah kaki mereka. Semua orang dibuat bekerja tanpa sadar untuk melayani kepentingan para elit ini. Lebih jauh tentang monopoli dunia pertanian ini sudah pernah dibahas di channel ini, yaitu pada serial video Total Control Dunia Pertanian bagian 1-4. Kenapa rakyat tidak peduli? Karena kita semua mau yang praktisnya saja, tanpa pernah berpikir kritis tentang apa dampak dan akibat yang akan ditimbulkan. Mari kita ambil contoh yang paling sederhana. Kita semua mengenal pupuk urea, bukan? Dalam setiap kemasan urea tertulis komposisi nitrogen yang terkandung di dalam satu saknya. Umumnya jumlahnya adalah 46%, betul? Yang artinya dalam satu sak urea ini terdapat 46% kandungan nitrogen. Tapi tak ada seorang pun yang pernah menanyakan tentang kandungan 54% sisanya. Dan tak ada satupun instansi pertanian atau produsen pupuk yang pernah menjelaskan tentang ini. Saya akan menjelaskan ini kepada Anda. Berikut adalah komposisi komplit dari pupuk urea yang beredar di pasaran yang saya ambil dari Carey Institute of Ecosystem Studies. Kandungan nitrogen sebesar 46%. Kemudian kandungan kadar air atau moisture sebesar 0,5%. Biuret sebesar 1%. Dan yang jarang kita ketahui karena memang tidak tertera di kemasan urea adalah kandungan racun amonia sebesar 52,5%. Nitrogen adalah senyawa bebas yang sulit terikat, maka dari itu dibutuhkan senyawa lain agar senyawa nitrogen ini bisa terikat dalam bentuk butiran-butiran seperti yang kita ketahui di pasaran. Maka dari itu digunakan amonia sebagai bahan pengikat nitrogen. Amonia ini juga digunakan sebagai senjata kimia saat Perang Dunia Pertama. Jadi dalam prakteknya, sebenarnya saat mengaplikasikan pupuk urea itu sama saja dengan meracuni tanah perlahan-lahan, merusak ekosistem tanah tanpa kita sadari. Karena 52% kandungan amonia akan sepenuhnya diserap oleh tanah, sementara nitrogen hanya sekitar 5% yang terserap oleh tanaman. Sisanya habis menguap ke atmosfer saat moisture, biuret, tanah, dan kelembapan lingkungan terbuka bereaksi memisahkan antara kandungan nitrogen dan amonia. Amonia ini juga yang menyebabkan sensasi panas saat Anda memegang pupuk sintetis berbahan nitrogen, apapun mereknya dan berapapun kandungannya. Ini adalah episode ke-7 dari serial video rekayasa kehidupan. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Banyak orang berpikir bahwa mustahil menjalankan dunia pertanian tanpa bahan-bahan kimia berbahaya. Inilah kehebatan propaganda yang dilakukan oleh para elit lewat media dan sistem pendidikan. Sama seperti sistem keuangan, kita bekerja tanpa sadar untuk melayani para globalis dunia. Sejak Green Revolution masuk ke Indonesia 60 tahun yang lalu, tanah-tanah di Indonesia sudah mengalami degradasi kesuburan yang sangat parah.
Sepandai apapun ditutupi, hal ini tetap merupakan fakta yang sulit untuk dibantah. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan sebuah konsep pertanian muslim yang mungkin bisa menjadi solusi dari berbagai masalah pertanian di Indonesia saat ini. Bahkan di masa sekarang, 80% lebih pertanian di Israel menggunakan konsep pertanian ini. Jika Yahudi saja mengakui dan berhasil menerapkan konsep pertanian ini dengan sangat baik, kenapa negara mayoritas muslim seperti Indonesia tidak mau mencoba menerapkannya juga? Metode pertanian ini berlandaskan pada kitab Al-Filaha karya Ibnu Al-Awam. Di Israel, kemudian mereka memperkenalkannya dengan istilah Natural Intelligence Farming. Cendekiawan muslim bernama Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Awam atau Ibnu Al-Awam hidup di abad ke-12 Masehi. Dia adalah orang yang berhasil menyelamatkan Andalusia atau Spanyol saat ini dari bencana kelaparan karena rusaknya tanah-tanah pertanian di sana saat itu. Dia kemudian bisa membangkitkan kembali dunia pertanian di Andalusia dari keterpurukan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Al-Awam kemudian menulis sebuah kitab bernama Al-Filaha atau buku pertanian muslim. Kitab ini memiliki total 34 bab dan 30 bab menjelaskan tentang pertanian, sedangkan 4 bab sisanya menjelaskan tentang peternakan. Kita fokuskan dulu pembahasan ini pada segmen pertaniannya. Perlu diingat bahwa apa yang saya sampaikan ini hanyalah rangkuman dari kitab Al-Filaha, khususnya 30 bab yang membahas tentang pertanian. Yang pertama adalah keyakinan akan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di abad ke-12 itu belum ada teknologi seperti mikroskop, tapi Ibnu Al-Awam tahu bahwa ada kehidupan penunjang pertumbuhan di dalam tanah. Dia tahu bahwa Sang Pencipta menciptakan semuanya dengan seimbang. Yang kedua adalah pemilihan lahan yang cocok untuk jenis tanaman. Untuk hal yang satu ini, saya rasa sudah sejalan dengan metode pertanian di masa sekarang. Ditambah lagi kondisi tanah di Indonesia yang rata-rata mumpuni untuk tanaman-tanaman inti seperti palawija dan hortikultura. Jadi, tak ada masalah dengan segmen kedua ini. Yang ketiga adalah kemampuan menjaga kestabilan mikroorganisme di dalam tanah, yaitu dengan memberi makan para mikroorganisme ini dengan materi organik. Materi organik ini tidak harus berupa kotoran hewan, bisa berupa sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa batang dedaunan tanaman sisa panen. Perlu diingat bahwa ada perbedaan antara pupuk organik dan materi organik. Pupuk organik adalah bahan organik seperti kotoran hewan atau tumbuhan yang difermentasi dan diaplikasikan ke tanaman pasca tumbuh. Sementara materi organik adalah kotoran hewan atau sisa-sisa tumbuhan yang ditebar di areal budidaya sebelum proses penanaman atau bersamaan dengan pengolahan tanah. Di era Ibnu Al-Awam, setelah panen, mereka selalu merajang sisa-sisa panen seperti batang jagung, gandum, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberi makan kehidupan yang ada di dalam tanah agar ekosistemnya tetap terjaga. Hal ini erat kaitannya dengan poin pertama. Yang keempat adalah yang cukup krusial, karena hal ini adalah sesuatu yang tidak kita miliki di masa sekarang, yaitu bibit atau benih. Di era Ibnu Al-Awam, bibit-bibit tanaman palawija dan hortikultura belum mengalami engineering seperti di masa sekarang. Semuanya masih asli atau original, sehingga masih sangat resisten terhadap berbagai hama penyakit. Sangat berbeda dengan di zaman sekarang, di mana bibit-bibit sudah dirubah menjadi varietas hibrida yang sangat rentan terhadap hama penyakit dan sangat bergantung pada pestisida dan pupuk kimia. Sementara bibit-bibit tanaman original disimpan oleh para korporasi penguasa industri pertanian. Yang kelima yaitu penanggulangan hama penyakit. Di era Ibnu Al-Awam, penanggulangan hama penyakit cenderung lebih mudah karena selain ditopang oleh tanah yang sehat, tanaman juga memiliki sistem kekebalan yang baik, berbanding terbalik dengan di masa sekarang, di mana tanaman ditopang oleh tanah yang rusak dan beracun. Juga tanaman hasil engineering yang nyatanya sangat rentan terhadap hama penyakit. Oleh sebab itu, di era Ibnu Al-Awam, penggunaan pestisida hampir tidak diperlukan.
kondisi lingkungan dalam hal ini serangga juga sangat stabil ekosistemnya, sehingga keberlangsungan rantai makanan antar serangga juga masih sangat terjaga. Di masa sekarang, penggunaan insektisida terutama yang berbahan kimia justru lebih banyak membunuh musuh alami dari hama tanaman dibandingkan dengan hama sasaran, sehingga tak heran jika ledakan populasi hama tanaman adalah peristiwa yang biasa terjadi. Di era modern ini, penggunaan pestisida terutama dari golongan insektisida sudah tidak terkendali lagi. Kenapa demikian? Karena bahan aktif dari insektisida ini justru menyebabkan resistensi terhadap hama-hama seperti wereng, trips, kutu apits, ulat gerayak, dan lain-lain. Karena memang seperti itu tujuan diciptakannya pestisida, tapi baru sedikit dari kita yang menyadarinya. Berikutnya yang keenam adalah rotasi tanam. Menurut sang penulis Ibnu Al-Awam, rotasi tanam sangatlah penting dalam rangka untuk menekan perkembangan hama penyakit. Hal ini sudah sejalan dengan konsep pertanian di masa kini, dan saya yakin kita semua sudah menyadari akan hal ini. Selanjutnya yang ketujuh adalah penyubur tanaman. Tentunya di era Ibnu Al-Awam belum ada pengetahuan seputar pupuk kimia seperti saat ini. Kalaupun sang penulis hidup di zaman sekarang pun, sudah pasti pupuk kimia ini akan ditentang oleh beliau, karena memasukkan racun ke dalam tanaman yang dikonsumsi manusia sudah pasti tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di masa itu, Ibnu Al-Awam menggunakan bahan-bahan herbal dan sisa-sisa tumbuhan sebagai penyubur tanaman. Kebanyakan yang dipakai adalah hasil fermentasi dedaunan hijau dari tanaman jenis kacang-kacangan yang menghasilkan nitrogen alami tanpa residu seperti pupuk kimia. Lalu mungkin akan timbul pertanyaan, apakah Ibnu Al-Awam, sang masterpiece pertanian muslim ini, juga menggunakan batu fosfor dan kalium? Tentu saja tidak. Justru penggunaan batu fosfor dan kalium adalah yang paling dilarang, karena Ibnu Al-Awam tahu bahwa kedua bahan itu adalah penyebab rusaknya tanah. Untuk jangka pendek mungkin bagus, tapi untuk jangka panjang jelas sangat buruk. Dengan semakin majunya penelitian di masa sekarang, kita mengetahui bahwa fosfor dan kalium adalah penyebab utama dari naiknya zat asam di dalam tanah. Solusi alami dari masalah ini adalah rhizobacteria dan jamur mycorrhiza yang mampu menghasilkan fosfor dan kalium alami dalam jumlah yang ideal. Selanjutnya dan yang terakhir adalah tentang irigasi. Irigasi dalam kitab Al-Filaha adalah sesuatu yang sangat unik, karena dengan memberikan materi organik yang cukup, tanah secara otomatis memiliki kemampuan untuk menyimpan air lebih lama di musim kemarau. Ditunjang dengan kemampuan akar tanaman yang mampu menyerap air dan nutrisi lebih jauh ke dalam tanah, sehingga penyiraman di musim kering pun bisa diminimalisir. Sebaliknya, di musim penghujan, pori-pori tanah menjadi sangat terbuka, sehingga menjadikan air lebih mudah untuk menyerap jauh ke dalam tanah dan tidak mengganggu areal perakaran tanaman. Itulah Al-Filaha, sebuah konsep pertanian yang sangat jenius dari seorang muslim bernama Ibnu Al-Awam. Dengan konsep pertanian ini, Andalusia bukan hanya berhasil keluar dari keterpurukan, tapi juga sekaligus mampu melahirkan sejarah ekspor pangan pertama di Eropa karena melimpahnya hasil pertanian Andalusia di masa itu. Inilah bukti keberadaan sang pencipta, dan Ibnu Al-Awam menyadari betul akan hal itu. Tentu konsep pertanian ini akan terdengar aneh bagi mereka yang sudah terlanjur termakan dengan doktrin ateis. Dan saya juga tidak heran jika akhirnya banyak yang membuli video ini, karena memang sangat sulit meyakinkan lalat kalau bunga lebih indah dari sampah. Untuk memahami lebih jauh tentang kitab Al-Filaha ini, sudah saya buatkan playlist khusus tentang pembahasan komplitnya, yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Insinyur Muhaimin Iqbal. Linknya ada di deskripsi video ini. Playlist ini saya tempatkan di channel Indah Munandar, channel milik istri saya. Kalian bisa bantu subscribe channel Indah Munandar untuk mendapatkan konten-konten berkualitas lainnya. Silahkan like video ini jika kalian sudah sampai di sini, karena itu akan membantu video ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Dari hal kecil ini kita bangkitkan kesadaran umat manusia. Terima kasih.